Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dian Alfala Hilman. Saya Muhammad Rofi. Saya Hilmi Azam Rubani. Akan mempresentasikan hasil tugas besar kita yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga dan Kesehatan terhadap Kepuasan Hidup menurut Provinsi di Indonesia tahun 2017. Presentasi kami terjadi menjadi 5 bagian. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1 ya. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan. Latar belakangnya adalah pendapatan rumah tangga merupakan salah satu faktor kebahagiaan. Selain itu, kesehatan juga termasuk salah satu faktornya. Melalui penelitian ini, kami akan mengetahui pengaruh pendapatan rumah tangga dan kesehatan terhadap kepuasan hidup. Identifikasi masalahnya terdiri dari uji asumsi, lalu ada variabel, dan ada analisis regresi. Yang ketiga adalah tujuan studi kasusnya adalah untuk penjelasan variabel, deskripsi statistika, uji asumsi, uji kevalidan model, uji signifikan, interpretasi model regresi, dan kualitas model. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari teori dan hipotesis penelitian. Teori mengenai variabel, yang pertama indeks pendapatan rumah tangga, yaitu merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pendapat di suatu keluarga. Yang kedua ada indeks kesehatan, merupakan ukuran kualitas hidup. Dan terakhir, indeks kepuasan hidup atau keadaan kesenangan seseorang. Teori analisis, yang pertama, uji linearitas, yang kedua, uji normalitas dan homoskedastisitas, yang ketiga, uji multikolonialitas, yang keempat, uji autokorelasi. Selanjutnya ada analisis regresi berganda, uji simultan atau uji F, dan terakhir uji parsial atau uji T. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian, terdiri atas deskripsi data dan langkah pengerjaan. Yang pertama, deskripsi data. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Kemudian unit observasinya adalah provinsi di Indonesia. Yang terakhir, variabel yang diteliti yaitu indeks pendapatan rumah tangga, kemudian indeks kesehatan, dan indeks kepuasan hidup sebagai variabel respon. Yang kedua, langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan ini terdiri dari uji asumsi dan analisis regresi. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan, terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, hasil penelitian terdiri atas variabel penelitian. Dan yang pertama X1 yaitu indeks pendapatan rumah tangga, X2 indeks kesehatan, dan Y indeks kepuasan hidup. Dari data yang kita gunakan, kami mendapatkan statistik deskriptifnya yaitu nilai rata-rata dan nilai standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya uji linearitas. Pada kali ini kita akan menguji linearitas antara variabel X1 dan variabel Y. Berdasarkan plot yang ada di samping, dapat dilihat bahwa plot-plot tersebut membentuk garis lurus dari kiri bawah naik ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel X1 dan variabel Y. Kemudian selanjutnya, uji linearitas antara X2 dan Y. Dapat dilihat dari titik-titik plot di samping, data cenderung membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara X2 dan Y. Selanjutnya, uji normalitas. Dapat dilihat dari grafik di samping bahwa titik-titik plot data terletak di sekitar garis linier. Maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data sisaan atau residual berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk memastikan apakah data residual tersebut sudah normal atau tidak, maka kami melakukan pengujian hipotesis. Mengacu pada rumusan hipotesis tersebut, diperoleh nilai p-value 0,639, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homoskedastisitas. Dapat dilihat dari sebaran plot di samping, terlihat bahwa titik-titik plotnya tidak membentuk pola tertentu atau acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data. Dalam hal ini, varians dari sisaannya homogen. Untuk memastikan apakah varians datanya sudah homogen, kami lakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, uji homoskedastisitas antara pendapatan rumah tangga dengan residual. Dengan mengacu pada hipotesis tersebut, diperoleh p-value-nya 0,75, artinya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data tersebut. Kemudian yang kedua, uji homoskedastisitas antara variabel kesehatan dengan residual. Mengacu kepada hipotesis tersebut, diperoleh p-value-nya 0,166, yang artinya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan plot, data cenderung tidak membentuk pola, kita asumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Karena data kita tidak mengandung time series, maka autokorelasi ini tidak terpakai. Selanjutnya, uji korelasi kita lakukan secara hipotesis. Didapat
p-value sebesar 0,00 kurang dari alfa. Berdasarkan hipotesis yang ada, maka H0 ditolak. Artinya, ketiga variabel X1 dan X2, X1 dan X2 dan Y semuanya berkorelasi secara signifikan. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. Kita lakukan secara hipotesis, didapat bahwa pendapatan rumah tangga dan kesehatan nilai VIV-nya sebesar 2,6. Artinya, dengan menggunakan taraf nyata sebesar 10%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinialitas. Selanjutnya ada uji simultan atau uji setara serentak. Didapat p-value sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Disimpulkan, model valid atau model regresi tersebut bisa digunakan untuk memprediksi indeks kepuasan hidup. Dan selanjutnya ada uji parsial atau uji secara sendiri-sendiri. Kita lakukan terhadap pendapatan rumah tangga, didapat p-value-nya sebesar 0,002 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau pendapatan rumah tangga benar-benar mempengaruhi secara signifikan terhadap kepuasan hidup. Dan uji parsial yang kedua, secara kesehatan, didapat p-value sebesar 0,006 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Disimpulkan juga bahwa kesehatan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan hidup. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Diperoleh nilai B0 sebesar 22,527, B1 sebesar 0,298, dan B2 sebesar 0,424. Artinya, 22,527 menyatakan bahwa jika tidak ada indeks pendapatan rumah tangga dan indeks kesehatan, maka indeks kepuasan hidup adalah sebesar 22,527. Koefisien regresi X1 sebesar 0,298 menyatakan bahwa setiap penambahan satuan indeks pendapatan rumah tangga akan meningkatkan indeks kepuasan hidup sebesar 0,298 dengan syarat variabel yang lain konstan. Dan terakhir, koefisien regresi X2 sebesar 0,424 menyatakan bahwa setiap penambahan satuan indeks kesehatan akan meningkatkan indeks kepuasan hidup sebesar 0,424 dengan catatan syarat variabel yang lain konstan. Berikutnya adalah koefisien determinasi untuk mengetahui kualitas model regresi. Berdasarkan yang kita lihat di atas, dapat diketahui bahwa 74,8 keragaman kepuasan hidup seseorang yang dapat dijelaskan oleh pendapatan rumah tangga dan kesehatan, sedangkan sisanya oleh sebab-sebab yang lain dari luar model tersebut. Pembahasannya berdasarkan dari hasil penelitian, data yang digunakan telah memenuhi asumsi yang dibutuhkan untuk suatu model regresi dan model regresinya pun sudah cukup baik atau dapat dikatakan bahwa model koefisien regresinya merupakan penaksir yang baik untuk memprediksi variabel respon. Selanjutnya adalah bab kesimpulan. Dari penelitian yang telah kita lakukan dengan menggunakan uji asumsi dan analisis regresi, maka didapat disimpulkan bahwa satu, penelitian kali ini terdiri atas dua variabel bebas berupa indeks pendapatan rumah tangga dan indeks kesehatan, dan satu variabel respon berupa kepuasan hidup. Yang kedua adalah nilai statistik yang diperoleh bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan yang ketiga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, varians homogen, dan tidak terdapat multikoliniaritas. Selain itu dapat diasumsikan tidak terdapat autokorelasi pada variabelnya. Untuk korelasinya diperoleh bahwa ketiga variabel X1 dan X2, X1 dan Y serta X2 dan Y semuanya berkorelasi secara signifikan. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari uji ANOVA, didapat bahwa model regresi tersebut valid. Lalu yang kelima, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari uji parsial yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau pendapatan rumah tangga dan kesehatan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan hidup. Lalu untuk kesimpulan yang enam adalah model regresi berganda yang kita dapatkan bisa dilihat dari tabel berikut ini. Lalu untuk kesimpulan yang ketujuh, kualitas model regresinya sudah cukup baik atau dapat dikatakan bahwa koefisien regresinya merupakan penaksir yang baik untuk memprediksi variabel respon. Sarannya untuk mendapatkan analisis data yang lebih akurat, maka dibutuhkan data sampel yang lebih banyak. Yang kedua, pentingnya berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan sehari-hari sangatlah penting. Yang ketiga, menjaga kesehatan karena banyak orang di luar sana yang berkecukupan namun tidak bisa menjaga kesehatannya, juga tidak bisa menikmati hidup
secara seutuhnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.